Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Riazi, NIM 2520138, berasal dari kelas PTIK 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai untuk UTS e-bisnis. Yang pertama, perkembangan teknologi dalam e-bisnis. E-bisnis terletak pada pertimbangan seberapa besar ditawarkan, bukan pada seberapa bercanggih teknologi yang berkembang. Jika bisnis bertujuan untuk mencapai apa yang dalam teori disebut sebagai wealth maximization, dan dalam praktik sehari-hari wealth sering diasosiasikan dengan profit atau keuntungan usaha, maka secara jelas bisnis harus dapat paling tidak melakukan kedua hal di bawah ini. Yang pertama, seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan perusahaan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang kedua, pengurangan kos atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebuah situs e-bisnis mungkin sangat komprehensif dan menawarkan lebih dari sekedar menjual produk dan jasa. Bergulir. Dalam kasus tersebut, e-commerce akan mengacu pada pengolahan komponen pada situs. E-bisnis ini melibatkan proses bisnis yang mencakup seluruh rantai nilai, pembelian elektronik, dan manajemen rantai suplai, pemrosesan order elektronik, penanganan pelayanan pelanggan, dan bekerja sama dengan mitra bisnis. Selanjutnya, pada dasarnya, perdagangan elektronik atau disebut dengan EC adalah proses pembelian, mentransfer, atau bertukar produk, jasa, dan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Selanjutnya, materi model e-bisnis. Bila organisasi online, maka harus menentukan model e-bisnis terbaik sesuai dengan tujuan mereka. Sebuah model bisnis didefinisikan sebagai organisasi produk, layanan, dan arus informasi dan sumber pendapatan dan juga manfaat bagi pemasok dan pelanggan. Selanjutnya materinya yaitu klasifikasi e-bisnis berdasarkan penyedia dan konsumen. E-bisnis atau elektronik bisnis dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa, yaitu dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang menambah dunia bisnis internal. Dengan era kemajuan teknologi saat ini, internet menjadi satu komponen penting bagi setiap individu untuk dapat berinteraksi dengan dunia luar. Dan kemudahan yang ditawarkan mampu menjadi suatu tren bagi masyarakat modern yang semakin sibuk akan dengan modern urban lifestyle. Selanjutnya, membagi dunia menjadi penyedia, produsen, dan konsumen. Berikut klasifikasikan e-bisnis ke dalam kategori antara lain. Yang pertama, business to business. Selanjutnya, business to konsumen atau disebut dengan B2C. Selanjutnya, business to employee. Selanjutnya, business to government, government to government, government to citizen. Selanjutnya, consumer to consumer. Dan yang terakhir, consumer to business. Ini yang terjadi dengan portal berita terbesar di Indonesia yang dibeli 100% sepenuhnya oleh CT Corp milik Chairul Tanjung. Banyak pihak dalam luar negeri yang bergegas untuk membeli berbagai situs web yang dikembangkan di Indonesia. Perkembangan bisnis internet ini mencapai sebuah titik momentum baru
setelah sekitar 15 tahun bergelut mencari eksistensi yang di tengah gejolak perubahan dalam negeri dan deru globalisasi. Selanjutnya, perbedaan istilah e-commerce dan e-business. Yaitu materinya e-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melakukan melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Secara umum, e-commerce dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa, atau trade of goods and service, dengan menggunakan media elektronik. Selanjutnya, e-business. Menurut Turban, e-business atau e-business elektronik merujuk pada aksi definisi e-commerce yang lebih luas. Tidak hanya pembelian dan penjualan barang, tetapi juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dan mitra bisnis, e-learning, dan transaksi elektronik dalam sebuah perusahaan. E-business itu merupakan suatu implementasi pertukaran barang dan jasa melalui medium elektronik. Dengan e-business, suatu perusahaan dapat menurunkan total biaya pengeluaran operasional tetap. Lebih jauh, banyak potensi sumber pendapatan baru ditawarkan dengan konsep e-business. Hal lain yang membuat e-business menjadi primadona dalam kerangka bisnis modern adalah adanya berbagai data statistik yang menunjukkan kian tingginya nilai bisnis yang terjadi di dunia maya, yang perlahan-perlahan tumbuh menyaingi apa yang terjadi dalam dunia nyata. Selanjutnya, seperti halnya ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, e-business merupakan salah satu jalan yang dimaksud untuk menuju kepada the creation of wealth bagi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, cakupan e-business sangat luas. Wilayahnya tergantung dari masing-masing orang melihat definisi kata bisnis itu sendiri. Untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-business, cara yang kerap dipakai adalah dengan menggunakan 4W, yaitu yang pertama, 4W ini yang dimaksud adalah dimensi what, di mana banyak orang yang mengira definisi e-business sama dengan e-commerce. Selanjutnya, yang kedua, dimensi WHO, yaitu siapa saja yang terlibat dalam e-business, semua pihak atau entiti yang melakukan interaksi dalam sebuah sistem bisnis. Selanjutnya, dimensi where. Hampir semua orang mempertanyakan di mana sebenarnya kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam e-business. Selanjutnya, yang terakhir, dimensi why. Pertanyaan terakhir yang sering dipertanyakan para pelaku bisnis tradisional adalah mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan e-business sesegera mungkin. Selanjutnya, bisnis dan teknologi informasi yang merupakan dua hal yang berkaitan. Terlebih di era saat ini, teknologi memiliki peran yang sangat besar bagi aktivitas manusia. Banyak perubahan yang terjadi dalam bidang komunikasi. Perubahan ini terjadi akibat dari perkembangan teknologi yang begitu pesat masuk ke dalam ruang lingkup masyarakat, didukung dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu menciptakan alat komunikasi yang dapat mempermudah seseorang berkomunikasi satu dengan lainnya. Selanjutnya, perkembangan teknologi diciptakan dengan maksud yang positif guna memberikan cara baru kepada manusia untuk melakukan aktivitasnya dengan baik. Dengan berkembangnya teknologi, manusia akan mudah mendapatkan suatu informasi
khususnya kemajuan teknologi di internet. Dengan adanya internet, seseorang akan lebih mudah mendapatkan suatu informasi, mempercepat aktivitas, dan memberi ruang untuk seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kehadiran teknologi ini juga membawa perubahan baik dalam hal efisiensi bisnis. Contohnya pada bisnis makanan dan minuman, yaitu melalui layanan pembayaran dompet elektronik bisa menurunkan metode pembayaran secara tunai pada uang kertas. Selanjutnya, kita akan membahas awal perkembangan e-bisnis, yaitu pada tahun 1970-an, aplikasi e-bisnis pertama kali digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer atau EFT. Dalam perkembangannya, ditemukannya elektronik yang interchange atau EDI, yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti dokumen-dokumen sampai pada transaksi keuangan. Pada tahun 1990-an, di mana teknologi www semakin maju karena sudah mampu menampilkan data, gambar, suara, animasi, bahkan video. Dan pada tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis semakin pesat di mana perusahaan-perusahaan Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia telah beralih konsep memasarkan produknya melalui internet. Sebuah bisnis plan akan berjalan dengan baik jika seseorang pengusaha merencanakan dengan baik. Terdapat istilah-istilah bijak, yaitu a work well planned is work held on, yang artinya setiap pekerjaan yang telah direncanakan dengan baik berarti 50% pekerjaan itu sudah dilakukan. Dalam perencanaan bisnis, beberapa langkah untuk membuat sebuah bisnis plan antara lain: yang pertama, melakukan evaluasi terlebih dahulu pada lingkungan sekitar. Yang kedua, menentukan tujuan terhadap bisnis yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir, membuat pengukuran, yaitu modal sumber daya manusia dan lain-lain terhadap target yang ditentukan. Selanjutnya pengertian bisnis plan. Menurut Bukhari 1995, bisnis plan adalah dokumen yang tertulis sebagai yang disiapkan oleh wirausaha di mana menggambarkan semua unsur-unsur yang dilakukan dengan baik maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Isinya menyangkut pemasaran, permodalan, manufaktur, dan sumber daya lainnya. Jadi bisnis plan merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi sekarang dan yang akan datang, dan menyusun kegiatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik yang diinginkan, kemudian dituangkan dalam satu dokumen perencanaan. Hubungan bisnis plan dengan kemampuan entrepreneurship calon pengusaha. Banyak pebisnis baru aliran street seperti biasanya diajarkan untuk tidak membuat bisnis plan, tidak berpikir panjang dalam memulai bisnis, dan langsung action. Sementara itu dari sisi akademisi, mewajibkan dan mengharuskan untuk selalu membuat bisnis plan pada saat memulai bisnis yang digunakan sebagai panduan dan arahan. Terlalu banyak faktor yang perlu diperhitungkan, apalagi di era internet ini. Penjualan yang sedang lancar mungkin sekali akan terpengaruh hanya karena seseorang blogger membeberkan kebobrokan layanan purna jual. Jauh lebih berharga jika waktu dipergunakan untuk terjun dan langsung berinteraksi dengan memahami pelanggan. Selanjutnya, konsep bisnis plan dengan bisnis page.
Pitch yaitu penjelasan singkat mengenai suatu produk atau layanan. Seperti dunia bisnis ketika para pengusaha menjelaskan produknya dan layanan kepada para investor atau calon pelanggan. Bisnis plan ini sangat diperlukan saat memulai bisnis. Apalagi banyak lagi komponen esensial di BP yang nggak bisa dilewatkan. Misal, jika ada penambahan expense saat gross margin kecil, sudah hampir pasti business plan seperti itu dibuang. Hal itu tidak akan bisa disertakan di business pitch. Selanjutnya materinya yaitu kerangka atau komponen business plan secara umum. Yang pertama eksekutif summary atau ringkasan. Yang kedua deskripsi perusahaan. Yang ketiga produk atau layanan. Yang keempat analisis pasar. Yang kelima strategi dan implementasi. Yang keenam tim manajemen. Dan yang terakhir, rencana keuangan. Selanjutnya ada langkah awal untuk menulis sebuah perancangan bisnis. Di sini ada 4 tahap evolusi bisnis. Yaitu yang pertama ada tahap inform, di mana adanya unit-unit kecil dalam perusahaan yang mencoba membangun program-program kecil berbasis internet. Yang kedua tahap automate. Contohnya proses pengajuan anggaran dari masing-masing unit ke divisi keuangan. Yang ketiga tahap integrasi. Yang terakhir tahap reinvent. Selanjutnya langkah awal menjalankan e-bisnis. Caranya yaitu melakukan brainstorming. Langkah ini adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi hambatan dan kritik. Yang selanjutnya ketentuan dasar dari brainstorming ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tunda keputusan. Yang kedua, munculnya sebanyak mungkin gagasan. Dan yang ketiga, cara efektif melakukan brainstorming antara lain. Yang pertama, menentukan tujuan, melakukan brainstorming, mencari tempat yang nyaman untuk melakukan brainstorming, merekam hasil brainstorming yang hasilnya dapat dilihatkan oleh orang lain. Selanjutnya yang terakhir, lakukan pemanasan. Selanjutnya cara yang kedua yaitu melakukan survei offline dan online. Yang ketiga, menentukan nama dan logo perusahaan beserta filosofinya. Yang keempat, melakukan kerjasama dengan UKM atau pengusaha lain. Selanjutnya yang terakhir adalah mempersiapkan katalog produk. Bisnis plan ini diharapkan para mahasiswa mempergunakan bisnis plan yang ada sebagai acuan. Namun ternyata kenyataannya banyak yang jago membuat bisnis plan. Bisnis plan ternyata belum tentu juga jago berbisnis. Hal ini bisa saja terjadi karena rencana lebih sering salah daripada benar. Terlalu banyak faktor yang perlu diperhitungkan, apalagi di era internet. Penjualan yang sedang lancar mungkin sekali akan terpengaruh hanya karena seseorang blogger. Menurut penulis, bisnis plan sangat perlu. Bisnis plan selalu perlu saat memulai suatu bisnis. Ini tempat di mana bertemu angka, proyeksi, renewal,
tidak harus selalu naik, bisa saja turun. Nah, sebagai calon pebisnis, apa saja kira-kira BP-nya? Kita harus sudah ada perhitungan dan juga bisnis. Ultimate goal-nya adalah profit. Bahkan organisasi non-profit pun harus punya profit. Ada banyak lagi komponen esensial di BP yang nggak bisa dilewatkan. Eksis, NTG, analisa kompetisi, dan lain-lain. Selanjutnya, materinya kerangka bisnis plan secara umum. Secara umum, berikut komponen utama dalam menyusun sebuah bisnis plan untuk urutan prioritasnya. Tergantung pada usaha yang hendak Anda jalankan. Yang pertama, eksekutif summary atau ringkasan. Tulis ini pada bagian akhir, cukup 1 atau 2 halaman saja. Selanjutnya, deskripsi perusahaan. Yang ketiga, produk atau layanan. Jelaskan apa yang Anda akan jual. Fokus pada manfaat pelanggan. Selanjutnya, analisa pasar. Anda harus mengetahui pasar Anda, kebutuhan pelanggan, bagaimana Anda untuk menjangkau mereka. Selanjutnya, yang terakhir, strategi dan implementasi adalah sertakan manajemen untuk bertanggung jawab atas waktu, pelaksanaan, dan anggaran. Selanjutnya, materi yang ada pada bab 4 yaitu macam-macam bisnis di internet. Yang pertama adalah gambaran tentang bisnis hosting dan web hosting. Dibutuhkan sebuah website untuk memperluaskan informasi tentang barang dan jasa perusahaan dengan efektif dan mampu menjangkau pasar ke seluruh dunia. Agar website dapat diakses ke seluruh dunia, maka diperlukan sebuah server yang terhubung dengan internet selama 24 jam. Web hosting adalah salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan file-file website yang ada di dalamnya. Sehingga seseorang tersebut dapat menampilkan layanan data atau produknya di halaman website atau halaman situs internet. Selanjutnya, keahlian yang dibutuhkan dalam berbisnis hosting dan web hosting. Keahlian yang dibutuhkan oleh seorang webmaster untuk menjalankan usaha ini adalah penguasaan terhadap software, program aplikasi web, development, seperti Adobe Dreamweaver, MS Frontpage, Adobe Photoshop, Adobe Flash, dan CorelDRAW. Dan satu lagi bahasa pemrograman meliputi HTML, PHP, JavaScript. Selanjutnya, beberapa level tingkatan yang harus dilalui untuk memulai web hosting. Yang pertama, web design, reseller hosting, VPS, virtual private system. Yang terakhirnya dedicated. Untuk macam-macamnya sendiri terdapat banyak jenis bisnis yang di dalamnya, yang dimana di sini disajikan 4 bisnis yang ada di internet. Yang pertama, bisnis flipping site atau website flipping. Website flipping adalah sebuah teknik
di mana kita membeli sebuah domain, membuat sebuah situs, lalu menjualnya kembali. Blog baru yang berusia beberapa hari bisa laku dengan harga $100 ke atas dengan menerapkan metode website flipping. Yang kedua, tipe website yang cocok untuk flipping website. Beberapa tipe website yang cocok untuk di flip. Tidak semua model website cocok untuk dijual kembali. Beberapa tipe website yang layak untuk di flip atau dijual kembali adalah yang pertama, niche website atau content site. Yang kedua, artikel directory. Yang ketiga, membership page sites. Yang terakhir, information product site. Selanjutnya, ada faktor yang dilihat oleh pembeli untuk sisi optimasi di sini. Beberapa faktor yang perlu kita perhatikan agar website kita di flip lebih mahal lagi. Yang pertama, ranking 10 besar, terutama main keyword yang dibidik di major search engine seperti Google. Yang kedua, mempunyai domain yang mengandung keyword utama yang dibidik. Yang ketiga, mendapatkan real traffic yang lumayan yang bisa dicek secara langsung dengan extreme tracking. Dan yang terakhir, mempunyai konten yang unik dan juga mengandung beberapa keyword dan alternatif keyword yang dibidik. Yang kedua, ada lagi bisnis forex trading. Bisnis ini merupakan perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu. Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam forex ini adalah mata uang yang negara-negara maju. Forex market adalah pasar yang paling liquid dan paling besar di dunia. Ada triliunan dolar yang berputar di pasar forex setiap harinya. Selanjutnya yang ketiga, ada lagi bisnis pay to click. Cara kerja dari bisnis ini sangat mudah dengan menempatkan iklan-iklan yang sangat disediakan oleh admin di website atau blog kita, dan kita akan dibayar per klik iklan, dan rata-rata PPC membayar kita dengan sebesar $0,01 hingga $0,05 per iklan. Selanjutnya ada hal yang harus diperhatikan saat melakukan bisnis pay per click. Yang pertama, jangan berpikir sebagai publisher. Kita bisa mendapat gaji bulanan dalam jumlah besar. Yang kedua, sukses membutuhkan waktu. Jangan pernah mengambil jalan pintas. Dan yang terakhir, kerahkan segala kemampuan. Selanjutnya, yang terakhir ada bisnis paid to review. Sebuah program bisnis online yang memberikan komisi kepada membernya untuk setiap review produk yang dibuat dan dipublish di blognya. Selanjutnya, hosting atau web hosting adalah salah satu bentuk layanan jasa
dan penyewaan tempat di internet. Dengan kata lain, perusahaan web hosting merupakan ruangan server sebagai tempat untuk menyimpan data-data yang ada di internet. Pada media penyimpanan, datanya berupa hard disk komputer server dengan kapasitas yang sangat besar, sehingga dapat disewakan kepada beberapa pemilik sekaligus. Pengusaha web hosting kemudian menghubungkan server milik perusahaan penyedia jasa internet atau disebut ISP, Internet Service Provider, agar situs-situs dari penyewa dapat selalu diakses di dunia maya selama 24 jam penuh. Untuk memulai bisnis ini, Anda harus mempunyai kemampuan webmaster yang mumpuni dan didukung dengan modal yang cukup. Keahlian yang dibutuhkan oleh seorang webmaster untuk menjalankan usaha ini adalah pengusaha harus ada software program aplikasi web development seperti Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Flash, CorelDRAW, dan lain-lain. Baiklah, sampai disinilah materi yang dapat saya jelaskan untuk bahan materi UTS saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.